aku loh, memfitnah tapi bawa-bawa agama ya kan. Nggak mau aku pakai simbol-simbol agama. Nggak mau aku pakai cadar. Bahkan dengan penaklukan ya Uni. Alah, diam kau. Agama kau yang datang di bawah penjajah. Enggak, agamamu itu diakui kok sama profesor. Agama kau tuh datang. Muncung kau tuh, muncung larudak turun kau. Oh pikir aku percaya sama kau? Udah berapa kali kau get? Aduh. Jadi akun Ovid Jeremy sama Grand Jeremiah tuh akun dia itu. Iya itu sama itu. Dia penista itu. Bat, kamu cari followers dulu di bawah. Udah rame followersmu, open cam di sini kita depan. Tapi kalau mau teriak-teriak aja, aduh di gereja aja kok teriak-teriak bro. Saya tolak Pak, saya bukan mencari follower. Bang kena aku bang. Ini kena. Enggak, diskusi itu gini lah Bang Erik. Kau bisa open cam. Aku bukannya host tuh bukannya nyuruh kau nyari followers, tapi setidaknya Anda itu bisa menampilkan data kayak gini misalnya. Maksud kan saya enak. Bang, kalau saya mencari follower ya mungkin udah jutaan Pak, ya. Iya, ya, maksudnya begini loh. Minimal kau bisa buka kamera. Saya pastikan itu Pak. Yang dibutuhkan tuh bukan followersnya Bang Erik. Simak dulu. Simak Bang Erik. Kita bahas sejarah Islam dulu. Abangku, jangan jadi kayak gini Bang. Orang yang telinga dan akalnya tertutup, memang mulutnya selalu terbuka. Pelan-pelan aja Bang. Iya. Yang maksud kita tadi itu. Dasarnya ya. Abangku. Sejarah Islam. Ya Allah ya dan sejarah Al-Quran dan hadis. Gini bang, kita kan berdiskusi lintas agama. Di dalam ilmu hukum ada yang disebut dengan actori incumbit onus probandi. Siapa yang menggugat, siapa yang berdalil, dia yang membuktikan. Kalau Anda nggak bisa open cam untuk menampilkan data, bagaimana Anda ingin diskusi? Oh, paham? Oke. Tapi bagi saya nggak pala penting. Nggak bisa bang. Enggak penting itu kalau kita memang benar-benar ya mau jujur, nggak penting Pak. Ini bukan soal jujur Bang. Kalau semua omongan orang bisa dipegang, nggak akan ada tuh yang disebut sebagai materai 10.000. Yang penting kita nggak bicara yang penting bicara jujur. Ini nggak soal jujur atau bohong Bang. Kalau semua omongan orang bisa dipegang, nggak akan ada yang disebut dengan materai 10.000. Ya, mau minta teror, nggak penting Pak. Oi, kalau cuman omong doang, nggak akan ada yang disebut dengan materai 10.000. Kan kalau mampu kau debat dengan saya sejak. Udah, kayak jual obat aja kalau di sini. Kalau mau on cam diskusi debat kita. Kalau nggak usah. Banyak kali bacot semua. Sing dengar ya. Makanya jual otak beli follower bilang. Biar bisa open cam. Kau cari dulu followersmu di bawah. Minimal kau bisa buka kamera, jangan buka celana aja kerjamu. Ya kawan-kawan jangan lupa di posting ulang ya. Tap-tap layar, di follow juga ini akun-akun yang ada di atas. Absennya jangan lupa biar nggak ketombak lagi kita. Udah 3 akunnya ketombak, inget yang keempat. Tapi nggak lama kok, sampai tanggal 26 doang. Tapi ya tinggal 1 ini akunnya Selfie ini tak berapa udah akunnya nih, pusing aku. 11. Ini muncul yang kedua ini, masih ada 9 lagi. 11 sudah akunnya Iya. Yang Kristen yang mau naik. Kristen yang mau naik, kalian ini bertanya saja di sini, bertanya, nggak disuruh berdebat kita, suruh bertanya aja udah. Saya jadi tekanan mental bro. Gue 35 akun bu. Dari tadi ada yang 10, 20, sampai 35 ini. Padahal kita nggak pernah ikut kayak Uni, kayak Tengku, kayak Alpi. Saya nggak pernah debat-debat ini, masuknya kajian diskusi. Padahal kita kajian agama. Kena juga kita. Ternyata.
Ustaz Hanafi tiap live itu buka asrama putri mulu. Iyalah, nggak kena. Iya, kalau dulu kan, kalau cinta ditolak, dukun bertindak. Sekarang kalau cinta ditolak, akun ditombak, beleng-beleng, Bang. Tengku. Yuk, Aku nggak ada ngomong dari tadi kok kena punya aku. tadi satu komal kena semua itu Oh, satu jatuh. komal. Oh, komal ya berarti. Makanya tadi yang akun tadi masih bisa live, tapi nggak bisa multinya terkunci. Oh, Bunda, iya, iya. Bunda Mila naik Bunda Mila. Ayo ini 2 slot khusus buat Oten operasi otak di atas. Silakan yang mau naik. Khusus buat Oten ya. cerdas. Tapi kenapa ketika bicara tentang agama, mereka tidak mampu menggunakan maksimal otak mereka karena mereka diikat dengan doktrin gitu loh. Ya memang sudah ada tertulisnya begitu, mau diterima ya mau ditolak mau gimana. Nah beda dengan kita umat Islam yang mana Al-Quran sendiri itu memacu kita untuk afala ta'qilun. Semakin kita renungkan semakin luas semakin jauh gitu. Tapi kalau mereka semakin dikaji agama mereka semakin susah untuk dicerna karena keyakinan teman-teman Oten ini muncul dari konsep-konsep manusia yang masa lalu tuh di abad kedua muncul orang yang mengatakan bahwa oh Tuhan itu tidak mungkin 3. Tapi Tuhan itu pasti 1. Nah, masalahnya di dalam kitab mereka percaya bahwa ada Tuhan yang berbentuk manusia dan bergabung dengan Tuhan yang tadinya berbentuk roh. Dan juga ada Tuhan yang berbentuk roh lagi dengan 2 entitas yang berbeda. Jadi untuk menunjukkan secara naluri mereka menolak Tuhan itu 3, inilah muncul konsep Tritunggal itu. Karena kalau mereka tidak pakai konsep Tritunggal, maka secara tidak langsung mereka politeis. Dan mereka secara naluri tidak menerima politeis sebagai konsep ketuhanan. Nah untuk itulah akhirnya mereka harus mengimani konsep yang tidak masuk akal ini. Nah terus kenapa mereka buntu ketika menjelaskan tentang kitab suci mereka? Karena memang tidak ada metode yang spesifik yang bisa dipakai untuk mentafsir kitab mereka. Karena mereka hanya mendapatkan salinan-salinan dari terjemahan-terjemahan yang sudah beredar yang mereka yakini itu adalah firman Tuhan. Jadi aku tuh sebenarnya tahu kenapa mereka tetap menjadi Oten. Kalau aku baru menemukan 4 faktor yang memang aku alami sendiri. Pertama, mereka nggak bisa jujur. Kenapa mereka nggak bisa jujur? Bukti mereka nggak bisa jujur tuh gini. Kalau kita tanya sama mereka misalnya, apakah kalian sepakat bahwa kekal itu artinya tidak pernah mati? Betul. Maka ketika kita tanya, lalu apakah Yesus kekal? Mereka tidak bisa jujur mengatakan iya Yesus tidak kekal. Tapi mereka harus mengatakan Yesus kekal dengan memutar-mutar cara menjawabnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mereka mengingkari definisi secara ontologis yang disepakati oleh negara seperti KBBI. Sementara kitab sucinya adalah kitab yang memiliki terjemahan bahasa Indonesia. Contoh Lukas 14:26. Barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, tidak bisa jadi pengikutku. Ketika kita tanya, kalau di sini yang tidak membenci tidak bisa jadi pengikut, maka bagaimana supaya bisa jadi pengikut? Mereka tidak akan pernah jujur dan mengerti secara KBBI bilang, ya harus benci dong. Enggak, mereka ganti dengan kata-kata apa? Ya harus memprioritaskan Tuhan dong. Padahal yang namanya membenci tidak sama dengan memprioritaskan. Tidak membenci ya. Kalau saya membenci artinya saya memiliki rasa kebencian. Kalau saya memprioritaskan si A, bukan berarti saya membenci yang tidak saya prioritaskan. Ini mereka nggak paham. Ontologis mereka nggak paham, esensi mereka nggak paham. Nah, terus mereka ke doktrin, artinya ada pandangan orang yang harus mereka terima sebagai kebenaran yang mutlak mereka imani, yaitu apa? Konsep Trinitas, konsep keselamatan dengan kematian Tuhan, konsep dosa waris, yang secara fakta tidak ada secara eksplisit dalam kitab suci mereka, tapi itu hanyalah pengajaran yang diimani ada tertuang secara implisit dalam kitab mereka. Nah, terus apa lagi ya? Tidak bisa jujur. Kemudian tidak bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar atau tidak mengerti aspek ontologis. Kemudian mereka terdoktrin. Nah yang keempat, mereka berdamai dengan kebotolan. Karena memang di kitab mereka dituliskan, kalau ada orang bilang lu botol gara-gara lu mengimani ini, lu hebat. Nah itu pengajaran dari Paulus yang mereka imani. Nah 4 faktor itu yang aku nilai menjadi asbab mereka tetap jadi Oten walaupun kita sudah kasih petunjuk. Tapi dari aspek realitas ya, ini dari empirik loh ya, analisis empirik. Tapi kalau dari aspek teologi kenapa mereka tetap jadi Oten, kita tahu ayatnya kan.
Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim syawatu walahum azabun azim. Allah berfirman bahwa Allah telah mengunci pintu hati mereka karena kekafiran mereka. Jadi kita punya dua dimensi jawaban kenapa mereka tetap jadi oten. Dimensi empirik yaitu tadi yang aku ceritakan. Dimensi non empirik yaitu spiritualitas atau teologis. Memang Allah kunci pintu hati mereka. Dan ini berkesinambungan kok. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Milano, selamat siang Milano. Kau naik-naik jangan ngopi weh. Kau mau ngeripot atau gimana nih? Dia ngopi. Di Uni ngopi nggak dia nih? Bang. Oh, Bang, report bang. ngeripot kau. Kayak nggak ada kerjaan kalian ini. Itu kerjaan mereka nge-report. Gimana sih bang? Iya juga Kerjaan sih. berarti. Emang nggak ada kerjaan. Oh, 4 akunku udah tumbang nih bang. Udah 3 tinggal 1 ini. Yang kelima masih 0 followers baru mau buat. Ayo oten-oten yang mau Naik bukan dong. diskusi deh, yang mau bertanya saja, yang mau bertanya aja naik. Nggak usah diskusi lah, kalian nggak bisa ngejelasin iman kalian susah. Grow, kalau mau grow akun cepat itu, akun-akun untuk cadangan tuh sekalian dinaikkan aja bang di Komala bang misalnya bang. Oh iya bentar aku naikkan juga ya akun itu ya. Iya. Biar akun Jadi kelima. ntar kan biasanya di sesi-sesi diskusi itu kan ada mode heningnya gitu kan, kayak orang lagi nyari data. Di situ ada waktu tuh buat iklanin akun baru. Enggak baru juga Jadi sih enggak. sebenarnya. Bentar. Aku buka. Iya, dulu. jadi ada sesi di mana waktu kosong hening itu bisa kita isi, jadi nggak mati roomnya. Nah, ini Ustaz Nafi mau nanya Ustaz. Masuk. Ustaz, bener nggak sih Ustaz? Tuh tengok tuh Grand Jeremiah tuh opit lagi tuh muncul tuh. Alfi sudah memiliki kekuatan seks setara 30 laki-laki seperti junjungannya. Tuh opit tuh punya kerja tuh. Iya dia. Tapi mukanya unyu-unyu loh kayak dia itu. Ustaz, Alfi mau nanya Tat. Apa? Bener nggak sih Tat, kapir-kapir kayak si opit ini Tat, kalau besok masuk neraka mampus jadi kapur? Itulah makanya Gimana tuh, Tat? teman-teman. Allah itu kan dari saking Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah memberikan dan menciptakan kita makhluk ini manusia itu bukan cuman dari panca indera yang ada tuh bukan cuman penglihatan, tapi juga ada pendengaran, ada pengendus, ada pengecap rasa, ada hati nurani, ada akal budi, di mana semua diciptakan tuh untuk mencari kebenaran. Nah, itu fungsinya di situ. Nah, wajar kalau kata Allah dalam Al-Qur'an wa a'yadzubillah innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Artinya kalimat bahasa kafaro itu orang yang posisi kalau dalam bahasa Arab kafaro itu menutupi. Ya. Dia sudah disampaikan nih di komal-komal lintas agama, diskusi, disampaikan nih sama teman-teman semua para debaters nih, muslim, sampaikan tentang hal-hal yang hak. Lalu dia udah tahu tapi dia tutupi itu pengetahuan itu. Maka disitulah disebutnya kafir. Nah, tugas kita itu masalah taufik hidayah itu memang Allah sudah berikan, cuman tinggal merekanya mau menggapai hidayah itu atau tidak, gitu loh. Makanya nanti Allah ketika bertanya nanti di yaumil mahsyar, apakah sudah dapat itu informasi, gitu loh. Makanya ada kalimat bahwa satu-satunya kitab suci agama, satu-satunya setelah dibaca hanya Al-Quran yang perintahnya itu untuk mikir supaya dapat Islam, gitu loh. Makanya di situ ada kalimatnya afala taqilun afala tatafakkarun. Kenapa kau tidak gunakan akal kamu? Kenapa kamu tidak mau berpikir? Makanya orang yang menggunakan kalimat daripada berpikir ini dan dia tidak gunakan 100% orang berpikir itu, maka masuknya neraka. Gitu loh. Makanya di dalam surat Al-A'raf ayat 179 wa a'yadzubillah bismillah wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha
ulaika kal an'am bal hum adal ulaika humul ghafilun. Jadi sudah jelas di situ mereka dikasih itu yang namanya hati, tapi mereka tidak gunakan hati itu untuk digunakan dengan baik. Dikasih mata gitu loh untuk melihat, tapi penglihatan dari mata ini nggak mau mengkaji tentang kitab suci dari semuanya, baiknya yang mulai dari Al-Quran yang Islam ya, Weda, Tripitaka, Bible-nya ya, dia nggak mau tuh mempelajari, cuman dia bawa, dia ketekin. Termasuk dari yang aku Muslim juga nih kebanyakan yang aku cinta sama Al-Quran, tapi Quran yang ada di rumahnya berdebu ya, nggak pernah tuh. Nah ini menjadi satu pelajaran. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi telinga itu tidak digunakan untuk mendengarkan. Gitu loh. Maka dikatakan kalau semua ini tidak dipergunakan, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adal. Bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai. Nah makanya masuk neraka orang kenapa? Mereka dikasih akal tapi nggak mau mikir. Ya. Gitu, mereka nggak mau mikir. Makanya nanti ada kalimat di surat Al-Mulk ayat 10 Allah bilang apa? Wa yadzubillah wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nanti mereka ini berkata nih, sekiranya kami dulu mendengar atau memikirkan peringatan di komal-komal, Unirifa buka komal, Tangku buka komal, Afil buka komal, para debaters buka komal semuanya. Sekiranya dulu mereka mendengar atau memikirkan peringatan, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah makanya disitulah kalimatnya, kenapa kok khamar itu diharamkan kan gitu di dalam Islam. Dan dikatakan Ummul Jaraim, ibunya dari seluruh tindakan kriminal. Karena khamar itu ngilangin akal. Kalau udah hilang akal, semua itu jadi salah. Karena orang nggak bisa beriman karena nggak pakai akalnya. Makanya boleh nggak orang Muslim itu nggak sholat? Boleh. Kalau dia hilang akal, boleh nggak sholat? Gitu loh. Karena nggak punya akal gitu loh. Karena salah satu syaratnya orang wajib sholat diantaranya adalah pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal. Itu syarat tuh. Syarat orang mendapatkan kewajiban untuk mendirikan salat, yang mengerjakan salat itu ada 3 syaratnya. Nah syarat itu adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan satu pekerjaan. Nah itu syarat. Syarat orang itu wajib melaksanakan salat ada 3. Islam, balik, berakal. Dia Islam, tapi dia masih anak-anak, belum balik umurnya. Berarti nggak wajib. Oh dia udah balik, umurnya udah 20, 15, 20 tahun, 30 tahun. Tapi dia ODGJ. Stres dia, maka nggak wajib. Kan gitu. Nah gitu loh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lanjut. Oh. Jadi kedudukannya sama Ustaz ya antara tritung sama ODGJ ini Tat, nggak diberatkan, nggak dikenakan hukum fardhu akan sholat gitu Tat ya. Betul, makanya kalau ditanya Hanafi kamu nggak berani ya diskusi sama Edis, sama RK, saya nggak berani karena saya dari dulu ke pasar tuh takut kalau ketemu orang gila. Saya kalau ketemu orang gila saya takut, makanya diajak diskusi sama orang gila saya nggak mau. Jadi kalau dibilang Hanafi takut, betul, saya takut. Karena saya tidak disuruh sama guru-guru, sama ayah ibu saya untuk diskusi sama ODGJ, karena pasti kalah. Gitu, lanjut. Keren, ya dilanjut dulu nih, aku tinggal sebentar ya, ada tamu. Ya. Ini udah jadikan moderator, ini yang 2 slot itu khusus buat Oten ya, Oten yang mau naik. Silakan Uni. Silakan yang lainnya. Jangan lupa juga di follow akun yang ketiga ini. Mana tahu nanti ini rungkat kita bisa lanjut ke akun yang ketiga. Tapi kayaknya tunggu 3 hari kayaknya baru bisa ini. Oke lanjut dulu nih. Ya jadi teman-teman kita di sini tuh selalu mengutamakan untuk siar agama kita. Nah bukan hanya siar agama sih, lebih juga kita men-trigger orang-orang untuk berpikir kritis tentang keyakinan mereka. Karena itu dibenarkan dan diizinkan dalam Undang-Undang Pasal 28E. Tetapi kenapa kita terkadang lebih cenderung terlihat model on fire, model untuk menampol? Karena emang rata-rata mereka yang kita izinkan naik itu bukan bertanya untuk dapat ilmu, tapi mereka mengajukan pertanyaan yang di dalam pertanyaan itu ada di dalamnya itu unsur penistaan terhadap Tuhan kita, Nabi kita, atau agama kita. Nah, dan kita tidak diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Bahkan dalil dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 aja
diizinkan kalian berbuat baik. Artinya kalian boleh berbuat baik. Maka kita tuh punya hak memberikan, kita tuh diberikan hak sama Allah untuk mau dan tidak mau berbuat baik kepada mereka. Artinya nggak ada perintah berbuat baik kepada mereka, tuh nggak ada perintah wajib gitu loh. Maksudnya tidak masuk kewajiban bagi kita berbuat baik kepada mereka penyembah berhala-berhala ini. Tetapi yang menjadi kewajiban bagi kita itu bersikap adil. Nah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Toleransi, dari kata tolerir itu artinya membiarkan mereka melakukan kegiatan ibadah mereka yang tidak mengganggu kita, dan tidak perlu mengajak mereka dalam ibadah kita yang tidak mengganggu mereka gitu loh. Jadi Islam itu porsinya tahu tuh, tidak melampaui dan tidak perlu dikurangi juga. Kayak saya, ketika saya berhadapan dengan Oten, ya saya lihat Otennya. Kalau memang Otennya pengen tahu, kewajiban saya nanti bisa jatuh kewajiban untuk menjelaskan, karena mereka berhak mendapatkan ilmu. Tapi ketika Otennya itu terindikasi naik hanya untuk mengajukan pertanyaan yang berupa hujatan, saya juga berhak untuk mengkomparasinya atau memiroring lah, supaya mereka tersadar bahwa ketika hujatan yang mereka keluarkan dari mulut mereka itu hanya akan kembali kepada mereka. Dan biasanya memang seperti itu. Ketika Al-Quran diserang dan hadis, itu Bible yang maju di depan untuk membackup gitu loh. Contoh ketika, wah Nabi kalian mau kondo gitu kan, dan kita tanya definisi mau kondo apa, lalu mereka bilang kayak tadi tuh, mau kondo itu artinya adalah doyan selangkangan. Pertama, setahu kita, Nabi kita adalah orang yang rajin berpuasa dan rajin ibadah. Dan beliau itu selama berapa tahun, 20-an tahun itu tidak menikah kecuali hanya dengan Sayyidah Khadijah. Dan kemudian beliau menikah dengan istri-istri beliau, yang mana istri-istri beliau adalah orang-orang yang diberikan nafkah, yang diberikan kehidupan yang normal begitu, tidak disakiti dan tidak dizolimi. Dan tidak ada cerita beliau meniduri yang bukan istrinya. Nah, dan anehnya orang-orang yang mengkritisi Nabi kita ini, saat bersamaan mereka terima kitab mereka yang menceritakan ada Nabi yang diberikan Tuhan istri-istri orang gitu loh. Jadi menurut aku Oten ini adalah orang yang punya kelamin tapi nggak ada rasa malu gitu. Kelaminnya ada tapi nggak punya rasa malu. Punya kemaluan tapi tidak punya rasa malu. Di kita bukan hanya sekedar punya otak, tapi juga harus ada akal. Bukan hanya sekedar ada hati, kita harus ada empati. Dan kita bukan hanya punya sekedar kelamin, kita juga ada rasa malu. Bahkan malu adalah cabang dari iman. Menurut aku tuh aku malu banget kalau nuduh-nuduh agama orang. Tuhan mau berbulu, Tuhan mau berbulu. Ternyata aku mengimani Tuhan aku juga berbulu gitu loh. Nah itu kayak geli, tau gak sih? Nah ini yang aku mau hindari sebenarnya, menjawab pertanyaan berulang yang udah ribuan kali dijawab sama apologet Islam. Saya pengen kalian itu berkembang, intelektualitasnya itu naik gitu ya, bukan down tapi up. Nah maka saya ajak kalian menganalisis kemanfaatan. Makanya tadi pertanyaan saya itu saya ajukan adalah gini nih Ten, kalian kan membanggakan Yesus tuh. Oke, kita sepakat deh, kalian itu sangat memuliakan dan membanggakan Yesus. Bagaimanapun situasi dan keadaan si Yesus ini, entah dia pernah meninggoy, entah pernah diseret, entah pernah apalah gitu ya, terlepas dari itu semua, pertanyaannya, ketika kalian semua membanggakan si Yesus ini, ya kan, si Yesus ini kalian banggakan di hadapan kami umat Islam, emang manfaat dia hadir ke dunia selama 33 tahun terus mati dan bangkit, kemanfaatannya bagi alam semesta dan peradaban ini tuh apa gitu? Coba, ini pertanyaan yang betul-betul sangat-sangat aku butuhkan jawabannya loh. Jadi aku tuh pengen kalian kasih alasan, satu aja alasan yang membanggakan dari pencapaian. Laki-laki itu ada dua sebenarnya yang dibanggakan ya, selain akhlak ya, kita nggak bicara akhlak nih. Laki-laki itu yang perlu kita banggakan dari mereka. Nih aku tuh sangat memuliakan kaum Adam loh. Kenapa? Allahku aja mencintai kaum Adam, memuliakan kaum Adam sampai malaikat disuruh untuk bersujud tuh. Tuhanku aja menciptakan Adam dengan sebaik-baik bentuk dan sebaik-baiknya makhluk. Artinya sebagai pendamping Adam, aku adalah seorang wanita yang sangat memuliakan kaum Adam. Tuhan lu kan kaum Adam tuh, Bani Adam tuh, ya kan? Nah, setahu aku yang pantas dibanggakan dari seorang pria adalah pencapaiannya. Yang kedua, karakteristiknya atau akhlak tadi tuh. Sekarang gue tanya sama lu, kira-kira akhlak dan pencapaian dari Tuhan lu yang bergender ini tuh apa yang bisa dibanggakan? Sorry nih ya, kepada orang tuanya dia nggak terlalu ada etika banget loh. Ketemu orang tuanya dibilang woman,
Bahkan ketika ibunya nyari dia 3 hari 3 malam tuh kayak dicuekin, kayak nggak ada minta maaf, kayak nggak ada, kayak nabi kita tuh ya, nabi kita aja tuh kayak Halimah aja yang menyusui itu beliau cintai, beliau hormati. Bahkan perempuan-perempuan beliau hormati dengan mengajarkan kepada kami 3 kali tuh kemuliaan terhadap perempuan, ibumu, ibumu, ibumu. Sekarang gua tanya sama lu secara akhlak nih, kita nggak usah akhlak kepada yang lain deh, akhlak kepada orang tua. Ketika dia lagi khotbah di Bukit Jaitun, ibunya tuh datang nih, kebayang nggak sih kalian? Aku ilustrasikan gini deh, emang ceritanya tuh nggak sama persis karena ini bicara Tuhan yang lagi khotbah. Gua coba kasih ilustrasi, misalnya gua lagi wisuda ya kan, terus gua menyampaikan kesan-kesan lah ketika gua dianggap sebagai mahasiswi tercerdas di kampus. Jimmy dulu lah Jimmy ya. Tiba-tiba gua bercerita lah ya kan guys, ya teori yang saya bawa ternyata memukau negara bla 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 gitu. Tiba-tiba emak gue datang nih sama bapak gue. Terus rektor bilang gini, Unirifa itu mamahnya dan papahnya. Kira-kira menurut lu punya adab nggak kalau gua gini? Siapa mamah dan papaku? Dialah yang telah melakukan teori yang telah kuajarkan. Lu jadi enyak sama babe, lu datang lihat anak lu sukses berhasil, tiba-tiba anak lu ngomong gitu, lu kira-kira sumpelin kaos kaki nggak ke mulut tuh anak? Gua bukan lagi bro, bukan lagi ke kaos kaki gua sumpel, jempol kaki tuh masuk ke mulut. Tahu anak kecil udah kubesarkan kau kuliah, kau hebat-hebat, aku pula kau ingkari jadi mama kau bilang pula ingin ngikutin kau lah mama kau. Gue turun kau jambak toganya itu ya, laku. Nah, itu nggak bisa dianggap membanggakan ya guys. Terus satu lagi, ketika mamahnya minta tolong, belum lagi waktuku kata dia, kayak dia nurunin roti buat orang-orang lain yang dianggap orang-orang yang percaya dia. Kontribusinya buat finansial mamahnya apa gitu. Minimal nabi kita nih, nabi kita ya, sorry ya nabi kita nih ya, kita lagi nggak bangga-banggain nabi kita, emang nabi kita emang membanggakan gitu. Nabi kita tuh nggak pernah mau makan sedekah dan makan zakat karena emang diharamkan. Dan rata-rata keluarga beliau itu walaupun memilih dalam hidup sederhana, itu dimuliakan bahkan dijamin surga tuh. Abu Bakar masuk surga, menantu dong, ya kan? Utsman masuk surga, menantu dong, apalagi inyak babehnya gitu loh. Ya kan, bahkan ada dalil mengatakan bahwa orang tua Nabi itu pasti surga lah karena mereka termasuk orang-orang ahlul fatrah. Nah, sekarang ada nggak sih ayat secara eksplisit yang mengatakan bahwa Bunda Maria itu masuk surga gitu? Atau dapat privilege sebagai seorang ibu Tuhan di dunia dan di akhirat tuh ada nggak sih gitu? Kita tuh benar-benar pengen tahu nih, biar kita tuh belajar banyak tentang akhlak dan adab seorang Tuhan kepada mamahnya tuh, maminya. Dan yang paling parah cerita yang kayak aku bilang tuh kayak, kok bro lu malin kundang banget bro gitu. Malin kundang ya kan, hilang bertahun-tahun, tiba-tiba pulang bawa istri nggak mengakui mamanya. Ini Tuhan loh bro, 3 hari 3 malam hilang. Pas bilang mamanya gini, kenapa kau lakukan ini kepada kami? Kenapa kau cari aku? Bukankah aku berada di rumah bapakku? Hah? Ini loh bapak tirimu yang telah menghidupi kau selama kecil jadi tukang kayu kan, harusnya. Nggak ngotak bagi gue gitu loh. Gue yang anak-anak jaksel ini itu kan akhlak ya. Sekarang pencapaian. Oke, tadi akhlak. Sekarang kita bahas pencapaian. Oh, laki-laki yang emang betul-betul wajib dibanggakan harusnya adalah laki-laki yang minimal lu kerja deh, laki-laki karir deh, lu pekerjaan lu oke. Gua kerjaan gue nih keren banget nih, gua punya penghasilan per bulan dimana gua makan nggak minta sama nyokap gue, kan keren nih. Wah, jangankan gini, gua sebagai cewek normal nyari laki, gua nggak mau tuh ada laki-laki mau kondoh yang lu kerja bang, jadi begini. Saya kerjanya cuman menyampaikan firman Tuhan, tapi tidak bekerja karena saya sibuk menyampaikan firman Tuhan. Terus kalau lu makan gimana? Ya saya minta punya orang lah. Terus lu ngajak gue jadi bini loh. Ya kamu kan, saya kan ustadz. Ayo dong, sama saya aja. Saya kan menyampaikan firman Tuhan. Terus lu gak kerja? Ya kan kita kenyang sama firman Tuhan. Gua makan pakai duit ya. Gue beli makanan pakai duit, pakai firman Tuhan gue makan. Nah gitu gue bilang, lu selevel tinggi apapun kiai ustadz lu se-Indonesia tahu lu ustadz terkenal lu ya, kalau lu nggak bisa cari nafkah buat gue, minggir lu.
Serius aku? Iya, aku lebih baik sebagai perempuan normal dong gue. Coba cewek-cewek coba kalian tanya di bawah. Nih gue tanya malu di bawah. Kalian di bawah, kalau seandainya kalian punya pilihan antara ustadz atau pendeta yang gak ada kerjaan sama sekali, hidupnya dari minta-minta, kalian lebih mana mau nikah sama laki-laki yang ilmu pengetahuan agamanya itu nggak terlalu banyak tapi diamalkan dan dia bekerja karena dia mengamalkan ajaran Islam gitu, atau ajaran Kristen misal kalau ada di ajaran Kristen itu suruh laki-laki bekerja misalnya kan, tapi sama aku nggak ada ya kayaknya. Kalian pilih mana cewek-cewek? Nggak mungkin lah kalian pilih hibasur pendeta yang mau kondo sama ustadz mau kondo, apalagi Tuhan mau kondo, apalagi Nabi mau kondo, nggak mungkin. Nggak mungkin kita mau gitu loh. Ini normal ya, normatif secara umum. Ini gue bicara dari sisi kewanitaan gue. Jadi ketika kalian membandingkan nabi aku yang dari kecil udah terbiasa kerja, kan, mengembala kuda dan berbisnis, terus menikahi perempuan yang kaya raya dengan mahar sebanyak itu, lu nggak malu ya? Sorry, gue nggak ngehina Tuhan lu, serius, karena bukan gue yang bilang Tuhan lu minta sedekah, tapi Matthew Henry. Dan setahu gue emang Yesus pas mau naik keledai itu bukan menciptakan keledai baru, tapi dia justru ngambil punya orang. Dan anehnya ketika Yesus ingin murid-muridnya bawa pedang, itu dia nggak nyuruh jual jubah dia, tapi malah jual jubah orang lain. Padahal kan jubah dia warna ungu tuh, harusnya kan lebih mahal dong, kan jubah dia lebih bagus. Jadi yang mau kondo nih maksudnya gini. Ini mohon maaf, ini emang berat banget. Jadi kalau kenyataan kita pasang emang berat sekali gitu lah. Aku yakin orang Kristen itu akan tersakiti, tapi ya faktanya kan begitu ya. Ya aku mohon dengan sangat buat teman-teman Oten, buat teman-teman Kristen, ayolah berhenti membanding-bandingkan Tuhan kalian dengan nabi aku, karena aku tuh nggak tega gitu loh. Aku nggak tega buat nunjukin ke kalian, aduh, jangankan sama nabi aku gitu ya, sama Bang Teku atau Bang Zuma sama Alfi aja, Tuhan kalian tuh nggak bisa dibandingin. Minimal Alfi masih kerja gitu. Sorry ya gitu. Maaf nih Kak Pau, aku minta maaf sama Kak Paulinda seperti dia bilang amit-amit mulut Serifa. Aku naikin kakak ya. Aku ingin kakak luruskan kalau aku salah. Karena aku justru nggak mau Tuhan kakak dibanding-bandingin sama nabi aku, karena aku sedih aja kalau kalian tahu kenyataan gitu loh. Jadi tolong kakak naik ke atas, kakak luruskan. Apa iya Tuhan kakak itu bertanggung jawab sebagai Tuhan? Faktanya ketika dia ke surga dia nggak bawa orang tuanya tuh. Bahkan dia malah ninggalin murid-muridnya mati mengenaskan gitu loh. Menurut kakak gimana? Coba salah nggak aku kira-kira menurut kakak? Ya, aku minta maaf dulu kepada disclaim ya. Aku minta maaf kepada seluruh saudara Kristen aku. Aku tidak bermaksud membanding-bandingkan. Justru aku menghentikan supaya mengajak kalian untuk menghentikan kalian membandingkan nabi aku dengan Tuhan kalian. Karena kalau kita buka fakta sejarah, kita buka dalil di kitab suci masing-masing tuh, nabi aku tuh tinggi banget gitu loh, levelnya tuh tinggi banget. Sorry ya aku harus bilang, kalian tau gak nabi aku keperkasaannya tuh 30 kekuatan pria, sementara Yesus yang memiliki kekuatan 100% Tuhan naik keledai aja harus dibantuin gitu. Tuh kayak kontradiksi banget gitu loh. Sementara nabi aku tuh pernah pernah tuh adu kekuatan dengan Sayyidina Ali, tuh kalah Sayyidina Ali yang mampu mengangkat berapa berat tuh pintu gerbang yang diangkat sama Sayyidina Ali tuh berat banget ya. Bayangkan perkasaan nabi gue. Terus nabi aku tuh naik tumpakannya tuh keledai, tumpaan bahasa Jawa ya. Kendaraan tuh kayak kalau ibarat zaman sekarang tuh kendaraannya nabi aku tuh kayak Lamborghini gitu, kayak motor moge-moge gitu. Kayak kebayang gak sih kayak kalian pakai jaket kulit, pakai moge gitu, zaman-zaman dulu kan eranya kan kayak kuda ya kan. Lu bandingin sama orang yang naik keledai. Aduh, maaf, aku mau ketawa tapi aku nggak mau ketawa, aku takut dibilang menista nih. Tapi aku nggak bisa ngebayangin di mata aku sekarang ini ada laki-laki naik keledai gitu ya, dengan suara keledai yang gitu ya. Sorry. Sama laki-laki pakai pedang bawa kuda, dimana kudanya itu kuda perang gitu loh. Ngerti nggak? Aduh, aku nggak bisa membayangkan. Kira-kira nih kalian nih kalau mau berfoto, kalian pilih mana? Pilih naik keledai berfoto atau naik kuda? Naik kuda dong. Jujur. Naik kuda dong, kan naik keledai. Nah, jadi
Jadi kalau zaman sekarang tuh ya, kalau kita tuh bilang naik kuda tuh kayak ibarat kita tuh kayak naik moge atau Lamborghini, kayak naik Bob Harley Davidson gitu, saking kerennya bre. Kan zaman dulu kan nggak ada Harley tuh. Dia tuh setara naik Harley kalau naik kuda. Kalau naik keledai tuh lu kayak ngendarain becak motor 3 roda, nggak sih kayak gitu. Nah, gitu. Jadi gue nggak tega gitu. Gitu tolong untuk seluruh apologet Kristen, berhentilah membanding-bandingkan Tuhan kalian dengan nabi aku. Aku tuh nggak tega gitu loh. Karena, nah bahkan hebatnya lagi nabi aku tuh ya, anak-anak yang usianya masih dini itu, yang kemudian dia nikahin, itu mampu dididik jadi ulama keren, penghafal 2000-an hadis loh. Selebeo banget nabi gue, gokil nabi gue nggak sih akhlaknya. Daripada punya Tuhan ya kan, laki gitu ya kan, bikin orang tuanya kena mental tuh kayak serius loh gitu kan. Nah jadi tolong lah, janganlah banding-bandingkan nabi aku dengan Tuhan kalian. Aku tuh nggak mau dituduh menista nanti. Naik keledai dibandingin di kuda, orang kerja kayak dibandingin ke raja. Nabi gue tuh raja loh bro. Beliau itu punya juru tulis loh. Ya kan, nabi gue punya juru tulis by the way. Ada berapa ya yang juru tulis tuh? Zaid bin Syabit, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, keren banget, bisa disuruh-suruh tuh. Lah sementara kan Tuhan kalian tuh punya murid katanya tuh. Masa iya waktu ketangkep Hansip Romawi kabur semua? Kesetiaan murid deh, kesetiaan sahabat deh. Bahkan Sayyidina Ali mampu mengorbankan nyawanya untuk melindungi Nabi Muhammad, ya kan? Si Petrus yang katanya rela menyerahkan nyawanya sama Yesus sebelum ayam berkokok aja udah berkhianat gitu. Apa murid-muridnya Yesus ini nggak yakin kalau itu Tuhan gitu ya? Sampai gitu ketakutan gitu ketemu Hansip Romawi ya kan? Pada secara psikologis ya kan, kalau aku jalan sama polisi nih, gue jalan sama polisi dong ya kan, pakai baju polisi dong gue ya kan. Dia misalnya aku lagi jalan sama polisi nih, pasti aku nggak takut. Apa lu apalagi jenderal bintang sekian atau kapol apa tuh namanya, Polri gitu ya kan, Polri atau sama presiden deh yang orang punya kuasa. Aku jalan misalnya sama dia kan, pasti aku tuh sok-sokan kayak aku, apa kalau aku jalan sama presiden nih, apa kalau preman, lawan aku kau. Ini ada orang jalan sama Tuhan terus ketangkap Hansip Romawi itu kabur. Ini mohon maaf nih, secara psikologi tuh orang tuh nggak yakin sama si orang ini gitu loh. Aku nggak percaya sama lu, kabur lah gue gitu secara psikologis gitu ya. Jadi ayolah diskusi tuh pakai jiwa yang tenang. Karena aku kalau tenang banget tuh pintar banget tahu. Oh iya, imajinasi aku tuh tinggi banget kalau aku tuh lagi pintar gitu loh. Karena aku mikirin kebayang cowok ganteng naik keledai pakai gamis lagi ya, dengan membayangkan laki-laki perkasa kekuatan 30 pria dengan pakaian baju zirahnya itu, naik kuda dengan pedang di tangannya, membawa pasukan untuk mengalahkan pasukan Romawi. Wih, gejedak. Wah, bakal dijadiin soundtrack film dong. Ya kali ada soundtrack film, ada keledai ngik. Enggak. Ada film kartun ya. Alfi, ya maksud lanjut yang lain. Tarik napas dulu nih. Alfi mau nampilkan sesuatu nih. Sebenarnya nabi kita itu tajir loh. Ini Alfi ngambil dari sumber NU Online, bahwa kita sama-sama tahu ya, istri nabi itu cukup teman-teman. Jadi total mahar atau mas kawin yang pernah dikeluarkan nabi itu menurut sumber, kalau kita menggunakan parameter harga Antam per Februari tahun 2022, nabi itu mengeluarkan sebanyak 12 ukiah atau setara 500 dirham, yang mana apabila kita konversikan itu total mas kawin yang dikeluarkan oleh nabi selama ia memiliki istri ya, nabi cukup bertanggung jawab, itu totalnya 1,853,212,500 1.853.212.500 rupiah. Itu totalnya. Nah, gini, kalau kita banding-bandingkan lah ya,
total mas kawin yang pernah Nabi keluarkan itu kita bisa mendapatkan Toyota Velfire yang versi hybrid. Atau kalau kita main ke sport car, Nabi itu bisa membeli Porsche Taycan ya, Taycan yang meluncur di Tiongkok seharga 1,8 M. Aku kok kena pelanggaran. Iklan, Tutup iklan dulu itu kameranya, iklan. Dek. Gara-gara iklan. Dek, tutup. Kameranya tutup, Dek. Cek Tutup dulu, Dek. Gak boleh. Iya, gak boleh mengiklan. Komentari yang dalilnya itu berbunyi yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai yang harus dipertahankan. Menurut pandangan Matthew Henry nih, Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidup Yesus adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, dan nista. Yesus tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus nggak punya bantal. Hidup dari sedekah. Nah, jadi kalau dia memang 30-an tahun hidup di atas muka bumi dan tidak memiliki istri, wajar. Gitu. Perempuan mana yang mau hidup sama laki-laki yang hidup dari sedekah gitu loh. Nabiku ganteng, banyak duitnya, wajar perempuan mau. Ini Tuhan gitu. Hidup dari